Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita memuji Tuhan di tempat ini, memberikan yang terbaik bagi Dia. Sebab Tuhan kita itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita agar Dia memberikan kekuatan bagi kita, kesehatan bagi kita, dan segala kemuliaan yang dari Tuhan diberikan kepada kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau membimbing kami, bahkan Engkau yang menjagai kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Roh Kudus saat ini ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami Roh Kudus, agar kami layak datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini, berdoa di hadapan-Mu, memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami juga pagi hari ini Tuhan akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir di dalam ibadah online kami saat ini. Mari Roh Kudus, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus, sebab Dia layak untuk menerima Dia. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tak rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kami tetap menyembah Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami. Tidak pernah Kau biarkan kami berjalan seorang diri.
Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari yang percaya katakan, Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menerangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu mencintai hadirat-Mu Yesus Tuhan. Makasih ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Tuhan penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Yesus. Urapi setiap kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seruas sekalian alam. Daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya.
Kita bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini Tuhan Yesus menghimpun kita kembali masuk dalam ibadah bersama-sama. Supaya kita benar-benar dipenuhi dengan firman Tuhan dan penuh Roh Kudus. Supaya pada saat dia datang mengangkat kita selalu diangkat. Karena kita penuh firman dan penuh Roh Kudus. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai setia dengan perkara kecil. Setia dengan perkara kecil. Perkara kecil adalah perkara yang ada di dunia ini. Perkara yang besar adalah perkara di surga. Kalau kita setia dengan perkara di dunia yang kecil, pasti kita setia dengan perkara yang besar di surga. Kalau kita tidak beres, tidak jujur, atau tidak berhasil dalam perkara di dunia, tidak mungkin juga kita masuk ke surga untuk perkara yang besar. Enggak mungkin. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itulah kata-kata Tuhan mengenai setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Semua yang ada di dunia ini adalah perkara kecil semua. Pernikahan di dunia ini perkara kecil. Ya, kalau kita tidak setia dengan pernikahan kita di dunia, kalau kita gagal dalam pernikahan kita di dunia, pasti kita juga gagal masuk pernikahan dengan anak domba Allah di surga. Semua uang, kekayaan, harta, emas, perak, berlian, semua saham dan sebagainya di dunia ini, itu perkara kecil. Kalau kita gagal dalam pemakaian uang, harta, atau harta benda yang Tuhan berikan pada kita gagal akan masuk ke surga, memperoleh harta di surga. Jadi hubungan antara apa yang di dunia dengan di surga itu ada. Kita harus benar dan kita harus setia dengan perkara yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Di dalam ayat 10 dan 11, saya ulangi ayat 10 dan 11. Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi mamon itu adalah uang. Mamon itu setan uang, daya tarik uang itu mamon. Nah, kalau kita tidak setia dan tidak benar pemakaian uang yang Tuhan berikan kita di dunia ini, kita juga nggak mungkin dapat kekayaan di surga, harta di surga. Makanya kita harus beres dengan keuangan yang Tuhan berikan kita di dunia ini. Seperti katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7, 8, 9, 10. Perhatikan, 1 Timotius 6 ayat 7, 8, 9, 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia. Kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita lahir ke bumi telanjang, mati juga telanjang, nggak bawa apa-apa. Seperti Ayub. Ayub katakan ini,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah Ayub. Dia seorang yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Dia bilang, saya lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Saya juga telanjang, tidak bawa apa-apa. Artinya, semua yang saya miliki di bumi ini, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, terpujilah Tuhan. Itu sikap seorang anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Jadi, untung atau rugi, kita tidak boleh ngomel sama Tuhan. Gak boleh menyalahkan Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua itu juga dari Tuhan. Kita kaya atau miskin, semua dari Tuhan. Berhasil atau gagal, semua dari Tuhan. Kita terima dan kita mengucap syukur atas semuanya itu. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah tuh. Seringkali kita ngomel kalau kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, asal ada makanan dan minuman cukup. Kita semua kan masih punya makanan toh, masih bisa makan, masih bisa pakai pakaian. Ya cukup, nggak usah ngomel, janganlah salahkan Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka itu. Itulah yang Tuhan tidak mau. Seperti Yudas Iskariot. Dikatakan di sini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Yudas Iskariot jatuh karena uang. Di dalam Yohanes 12 ayat 4, 5, dan 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot adalah salah seorang murid Tuhan Yesus, dipercayakan untuk memegang kas keuangan. Sehingga waktu Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, lalu dia tuangkan kepada Tuhan Yesus kakinya, Tuhan kepala dan sebagainya. Yudas itu marah. Yudas bilang kepada Maria, itu kenapa minyak narwastu yang harganya 300 dinar kok dibuang-buang begitu saja? Itu alangkah baiknya kalau minyak narwastu yang mahal 300 dinar itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas katakan bukan karena Yudas sayang kepada orang miskin, tidak. Karena dia pencuri. Maksudnya kalau jual itu minyak narwastu 300, maka sebagiannya saya akan masukkan kantong saya. Itulah pencuri. Karena dia terikat sama uang. Itulah Yudas Iskariot. Ya. Itu yang membuat Yudas gagal masuk surga. Jadi kita tidak boleh gagal karena keuangan. Uang itu mamon. Mamon itu setan uang, daya tarik uang. Maka banyak orang jatuh karena uang. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memperhatikan kita. Makanya kita nggak usah ngomel-ngomel sama Tuhan, kita nggak punya uang dan sebagainya. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu baiknya luar biasa pada kita. Di dalam Lukas 19 ayat 12 dan 13. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, itu hartanya mamon, uang, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita tidak setia dengan uang, siapa yang memberikan kita harta di surga? Kalau kita gagal soal keuangan di dunia ini yang Tuhan berikan pada kita, bagaimana kita mau dapat harta surga?
ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak boleh mengabdi kepada uang, Mammon, dan kepada Allah. Nggak boleh. Kita hanya berbakti kepada Tuhan Yesus Allah. Bukan uang. Tapi banyak anak-anak Tuhan itu berbakti kepada uang. Dia lebih cinta uang daripada Tuhan. Maka dia jatuh. Ya. Itu yang membuat orang jatuh karena berbagai-bagai pencobaan dan akhirnya binasa. Kalau kita tidak beres dengan harta duniawi atau mamon, kita tidak mungkin memperoleh harta surgawi. Suami istri harus beres dengan keuangan. Kita tidak boleh mengutamakan uang atau mamon atau bisnis daripada Tuhan atau ibadah. Kita harus lebih mengutamakan ibadah Tuhan daripada uang. Banyak orang terlalu sibuk dengan bisnis, cari uang, tapi tidak sibuk dengan kerajaan Allah. Tidak boleh itu. Kita harus lebih mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan. Soal berkat uang itu dari Tuhan. Semua harta di dunia itu semua dari Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Karena semua berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Amsal 10 ayat 22. Makanya kita ini harus benar nomor 1 kepada Tuhan. Ya. Kemudian ayat 14 dan 15 di dalam Lukas 16 tadi, ayat 14 dan 15. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Orang Farisi hamba uang mencemoohkan Yesus. Dan dia katakan, Yesus katakan bilang, ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tuh, orang Farisi mencemooh Tuhan Yesus. Karena memang dia terikat sama uang. Lalu Yesus katakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Itu kamu terikat sama uang. Sebab apa yang dikagumi manusia itu uang, dibenci oleh Allah. Nah itu dia. Seperti katakan dalam Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus melepaskan diri ikatan dunia ini. Kita hanya diikat oleh Yesus. Kita hanya mengasihi Yesus. Kita mencintai Yesus. Lebih daripada semua di dunia ini. Kita harus melepaskan diri semua hal-hal dunia ini. Jadi perkara dunia seperti uang, kekayaan, harta dan sebagainya tidak boleh mengikat kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, berarti kasih akan Allah tidak ada dalam kamu. Tidak ada. Nggak boleh kita mengasihi dunia. Kita hanya mengasihi Yesus Kristus. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua yang ada dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, kedagingan, hawa nafsu. Kemudian keangkuhan hidup, kesombongan. Itu bukan berasal dari Allah, itu dari dunia, dari iblis. Makanya ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini akan lenyap. Ya. Dan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Masuk surga, kekal sampai selama-lamanya. Itu dia. Makanya kita ini harus benar-benar melekat kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh melekat kepada perkara dunia ini. Ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Lukas 16 ayat 16 dan 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi
berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik firman Tuhan itu batal. Firman Tuhan lebih daripada langit dan bumi. Jangan kita terikat kepada perkara-perkara dunia ini. Ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi kita nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Kalau kita gagal pernikahan dunia ini, gagal juga kita masuk pernikahan dengan anak domba Allah. Pernikahan di bumi ini kecil. Pernikahan di surga itu besar, yaitu pernikahan dengan anak domba Allah, dengan Tuhan Yesus, perjamuan kawin dengan anak Tuhan, dengan anak domba Allah. Itu yang besar. Ya. Pernikahan di bumi ini kecil. Kalau gagal dengan pernikahan di bumi, tidak mungkin masuk dalam perjamuan kawin dengan anak domba Allah, dengan Kristus. Seperti katakan dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Dengarkan baik-baik. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itulah kita, umat Tuhan, yang akan diangkat masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, kalau kita gagal pernikahan kita di dunia ini, kalau kita cerai atau gagal pernikahan kita di dunia, tidak mungkin kita diangkat masuk dalam pernikahan dengan anak domba Allah. Nggak mungkin. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian kita nanti di surga dan perjamuan kawin anak domba Allah, kain lenan halus yang putih bersih berkilau-kilauan, itu pakaian di surga dalam perjamuan kawin dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita di dunia ini. Kalau kita jahat di dunia, nggak mungkin kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Tidak mungkin kita memakai pakaian lenan halus itu. Nggak mungkin. Gagal. Makanya saya minta jemaat Tuhan, pelihara pernikahanmu. Suami harus setia pada istrinya. Nggak boleh nyeleweng dengan perempuan lain. Ya, jangan berzina. Demikian juga istri harus setia dengan suaminya. Nggak boleh nyeleweng. Kalau kita berzina, nggak mungkin masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Kalau kita gagal di dunia ini, dalam pernikahan kita juga gagal masuk dalam pesta perjamuan kawin dengan anak domba Allah, dengan Tuhan Yesus. Pelihara hidupmu suci, kudus, saleh di depan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kau memandang Allah. Dengar baik-baik ini. Ya. Jadi kita harus setia dengan perkara-perkara di dunia ini, perkara kecil di dunia ini. Harta benda, emas, perak, berlian. Ya, saham itu perkara kecil, itu harta dunia, perkara kecil. Kalau kita gagal di situ, gagal kita dapat harta di surga. Pernikahan di dunia ini adalah kecil, perkara kecil. Kalau kita gagal dalam pernikahan kita sebagai suami istri, gagal karena perzinahan, tidak mungkin kita masuk dalam pernikahan dengan anak domba Allah di surga. Tidak mungkin masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Maka dikatakan tadi kita memakai kain lenan halus yang putih bersih berkilau-kilauan. Itu perbuatan-perbuatan baik selama kita hidup di dunia ini. Selama kita di dunia ini harus berbuatan baik. Ya, hidup dalam kekudusan, kesalehan selama kita hidup di dunia. Tuhan memanggil kita ini supaya kita hidup kudus. Dunia tak dapat memberi damai kepada kita. Seperti dikatakan di dalam firman, di dalam lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dunia tak dapat memberi damai, dunia penuh kesusahan, tapi dalam cintanya Yesus ada damai selama-lamanya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dunia tidak dapat memberikan kita damai. Dunia penuh kesusahan. Tapi dalam cinta Yesus kita beroleh kesenangan selama-lamanya di surga. Maka jemaat Tuhan, kita harus beres dengan perkara kecil di dunia. Masalah-masalah dunia yang Tuhan berikan pada kita, kita harus beres. Perbuatan-perbuatan baik kita akan membawa kita masuk ke surga. Supaya kita pakai pakaian lenan harus berkilau-kilauan, bersih. Itulah perbuatan-perbuatan baik kita selama kita di dunia ini. Dan kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Berbahagialah orang yang mati sama Tuhan sekarang ini. Demikianlah kata firman Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Dan Wahyu 14 katakan, perbuatan baik kita akan membawa kita masuk ke surga. Hidup bersama Yesus di surga. Masuk dalam Yerusalem yang baru, kekal sampai selama-lamanya. Makanya mari jemaat Tuhan, saya ajak kembali lagi. Kita jemaat GBI Pemulihan yang terus-menerus dipulihkan Roh Kudus. Roh Kudus mematikan semua kedagingan kita. Semua kedagingan kita, sifat lemah kita, itu dimatikan Roh Kudus. Supaya kita hidup suci, kudus, saleh di hadapan Tuhan. Supaya kita sebagai suami istri hidup dalam keharmonisan Tuhan. Saling mengasihi suami istri. Kita berbuat baik kepada suami kita, kepada istri kita. Supaya anak-anak kita juga diberkati. Saya mohon kepada jemaat Tuhan, rajinlah untuk mendengar firman Tuhan. Supaya kita taatkan firman Tuhan. Hidup kita hidup kudus. Hendaklah kamu kudus seperti Yesus adalah kudus. Tuhan juga bilang, kamu harus kudus seperti Bapa di surga kudus. Supaya kita berkenan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Jemaat GBI Pemulihan, saya minta kepada kalian, tolong perhatikan firman ini. Kalian harus setia dan benar dalam perkara kecil di dunia ini. Kalian harus setia dan benar dalam pemakaian uang, harta kekayaan, emas, perak, berlian. Kalian harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Kalau kekayaan ini hilang di dunia, seperti kita harus ambil sikap seperti Ayub. Waktu Ayub seluruh kekayaannya diambil, anak-anaknya mati semuanya. Ayub bilang apa? Aku lahir telanjang, aku juga akan pergi mati telanjang. Ya, aku tidak bawa apa-apa ke dunia ini. Aku juga akan mati tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itulah Ayub katakan. Nah, kita juga harus mengambil sikap seperti Ayub. Ya, saya lahir telanjang, gak bawa apa-apa, gak bawa uang, gak bawa kekayaan, gak bawa anak-anak. Ya, sekarang aku mati juga gak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, sekarang Tuhan yang mengambil semuanya. Terpujilah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dalam segala-galanya. Hidup kita ini semua dari Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang benar-benar dikasihi Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami benar-benar mentaati firman-Mu. Kami setia dengan perkara kecil di dunia ini, agar kami juga setia dapat perkara besar di surga. Kami setia dengan perkara, dengan keadaan dunia kami ini. Kami benar dalam perkara dunia ini, supaya kami benar dalam perkara surga. Mohon Roh Kudus, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu indah dalam hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kami untuk benar dan setia dengan perkara-perkara mamon, keuangan di dunia ini. Perkara kekayaan di dunia ini. Kami setia, benar. Supaya kami juga dapat setia, dapat harta surgawi yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhanku. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus Kristus, kami hanya butuh. Kami butuh Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan pada kami kemampuan untuk bisa menang dalam perkara-perkara dunia. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kami
perkara-perkara kemenangan di dunia ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan semua kedagingan kita di dunia ini. Seperti katakan di dalam Roma 8 ayat 13, Paulus bilang, kalau kamu tidak benar, kalau kamu hidup dalam kedagingan di dunia ini, kamu tidak mungkin masuk surga. Ya. Tapi jika dengan Roh Kudus kamu mematikan perkara-perkara daging, kamu akan hidup. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa mematikan semua sikap kita di dunia ini. Sikap lama kita dimatikan Roh Kudus, supaya kita menjadi umat Tuhan yang layak hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 13 dan 14. Kalau kamu tidak benar dan perkara dunia, kamu tidak mungkin disebut anak Allah. Makanya kita benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kita, Tuhan tahu hati kita sedalam-dalamnya. Kita butuh urapan Roh Kudus. Saya minta jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiranmu pada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengurapi kita Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Lukas 11 ayat 13. Kalau kita minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan curahkan Roh Kudus memenuhi saya, pasti kita akan dipenuhi Roh Kudus. Saya mohon jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama ke atas. Kita angkat tangan kita semua ke atas. Kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Ucapkan, iman ada di mulut dan di hati kita. Sebab itu perkatakan, minta, katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Silakan. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat umatmu saat ini. Kami semua angkat tangan padamu Tuhan, karena kami haus menerima urapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mematikan semua kedagingan kami. Sifat dunia kami dimatikan Roh Kudus, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalirlah, penuhi kami Tuhan, urapi kami semua, supaya Roh Kudus memulihkan kami, memulihkan tubuh jiwa kami, supaya kami layak ke depan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau mematikan semua kedagingan sifat dunia kami, dimatikan Roh Kudus, supaya kami hidup dalam roh dipimpin Roh Kudus. Oh Yesus Kristus, mari Tuanku, Engkau curahkan Roh Kudus turun, bagikan tiupan angin kencang, bagikan lidah api turun ke atas kami semuanya. Hosanna, 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 Hosanna. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosana, 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 haleluya nama, Elohim nama, haleluya, haleluya, Hosana, 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 haleluya, 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 amin. Kita bersyukur pada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tanganmu sesudah kita diurapi Roh Kudus. Kita mau menerima berkat dari Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya.
surga yang esa. Haleluya. Shalom Alehim. Tuhan berkati. Amin.